Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya kita boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan di minggu yang ketiga bulan Januari ini, yaitu menjadi sahabat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tentu saja kita akan senang, ya, akan senang kalau seseorang menyebut kita sahabatnya, ya. Pasti kita senang ketika kita diomong atau dikatakan orang, siapa yang menjadi sahabatmu? Oh, si A, si B, dan si C. Dan kita mungkin akan senang. Tetapi Bapak Ibu Saudara, terlebih lagi kita lebih senang ketika Tuhan mengatakan kepada saya dan saudara, kita menjadi sahabatnya. Amin. Senang semua? Senang semua? Amin. Ya, pasti kita akan senang ketika kita dikatakan oleh Tuhan, oleh Yesus Kristus, kita menjadi sahabatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai landasan Alkitab kita baca di dalam Yohanes 15 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Yohanes pasal 15 ayat 14 sampai ayat 16. Tadi bukannya ada Bang Daniel ya? Oh, ada. Oke, puji Tuhan. Yohanes 15 ayat 14 sampai dengan ayat 16 saya akan bacakan buat kita semua. Kita simak Alkitab kita Bapak Ibu Saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, renungan kita hari ini adalah menjadi sahabat Tuhan atau menjadi sahabat Yesus. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita akan senang ketika seseorang mengatakan kita adalah sahabatnya, sekalipun orang itu adalah orang biasa, ya. Terlebih lagi Bapak Ibu Saudara, kita akan lebih senang lagi ketika raja di atas segala raja mengatakan, kamu adalah sahabatku. Namun Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita tidak menyadari atau kurang menyadari tentang ayat ini. Kita menganggap ayat ini hanyalah sebuah tulisan letterlek yang seolah-olah tiada arti, yang seolah-olah tiada makna, tidak ada kekuatan atau tidak ada kuasa di dalam ayat ini. Namun dikatakan ayat ini Bapak Ibu Saudara, kamu adalah sahabatku. Tentu di dalam persahabatan itu ada hubungan timbal balik. Ada hubungan timbal balik antara si A dan si B. Maka jelas di dalam ayat ini kamu adalah sahabatku. Jika apa? Jikalau kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, persahabatan bisa luntur. Persahabatan bisa putus. Atau persahabatan bisa gagal ketika salah satu sahabat itu tidak lagi setia, ya, di dalam setiap komitmen ataupun apapun yang dibicarakan. Maka di dalam ayat ini Yesus mengatakan dia membuat dirinya, dia membuat suatu pemahaman agar mudah dipahami oleh murid-muridnya pada waktu itu.
Jangan sampai Bapak Ibu Saudara terlekat di hati kita. Kita katakan, oh aku sahabat Tuhan. Namun kita lupa tanggung jawab. Di dalam persahabatan ini tentu tidak bisa bertepuk sebelah tangan. Ya, contoh kalau Bang Aldo dia bersahabat sama temannya. Selalu Bang Aldo yang terus open. Tapi temannya itu cuek. Dan gak pernah respon. Otomatis Bang Aldo ya akan merasa, kalau begini buat apa aku bersahabat dengan kamu. Maka harus ada timbal balik. Yesus juga mengatakan Bapak Ibu Saudara kepada saya dan saudara di dalam ayat ini, kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, tidak perlu susah, tidak perlu repot untuk menjadi sahabat Yesus. Hanya satu di dalam ayat ini. Kamu lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Maka di dalam ayat ini, jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah Bapak Ibu Saudara, apa sih itu sahabat? Dalam bahasa Indonesia mengatakan kawan yang terlibat dalam kebersamaan, saling mendukung dan memiliki keakraban. Kawan yang terlibat dalam kebersamaan. Tentu Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus mengatakan kepada saya dan saudara pagi hari ini atau siang hari ini, kamu adalah sahabatku, maka yang Tuhan mau dalam hidup kita, kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Kita mau saling mendukung, kita mau akrab dengan Yesus. Ketika Yesus mengatakan kepadaku hari ini, kepada saudara, kepada kita semua, kamu adalah sahabatku, maka Yesus mau saya dan saudara akrab dengan Yesus. Maka Yesus mau saya dan saudara hidup bersama dengan Yesus. Maka Yesus mau Bapak Ibu Saudara kita hidup saling berkomunikasi dengan Yesus. Maka dikatakan ayat ini, Yesus sangat membuat pengertian sahabat itu sangatlah ringan Bapak Ibu Saudara. Supaya kita boleh memahami. Menurut Alkitab bahwa sahabat itu adalah seseorang yang menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Dari dua definisi ini kita dapat simpulkan bahwa sahabat itu adalah orang yang benar-benar saling mengasihi. Jadi ketika Yesus mengatakan kamu adalah sahabatku, dia telah mengasihi saya dan saudara. Ketika Yesus mengatakan kamu adalah sahabatku, maka kita pun harus mengasihi Yesus. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, tahun 2024 ini, mari kita jadikan menjadi tahun yang bersahabat dengan Tuhan. Mari kita jalankan tahun ini adalah menjalin hubungan, menjalin persahabatan dengan Tuhan. Kalau kita untuk mencari sahabat atau mencari, kalau contoh satu tokoh atau orang yang terkenal atau orang yang tampil di sekolah, kita berusaha supaya menjadi sahabatnya. Apalagi dengan Tuhan. Kalau ada tokoh, ada satu sosok yang kita anggap tampil, cerdas, bisa diandalkan, kita kadang-kadang ingin bersahabat dengan dia. Kita mencari kesempatan, kita mencari hubungan, kita mencari supaya kita menjadi sahabatnya. Apalagi dengan Kristus Yesus, kita harus lebih lagi berusaha. Orang akan bangga, ya. Contoh. Ketika dikatakan, oh, Pak Yoel itu sahabatnya Prabowo, saya akan bangga. Atau, oh, Inang Sester itu sahabatnya Ganjar, dia akan bangga, Bapak Ibu Saudara. Tapi kadang-kadang kita nggak bangga ketika dikatakan, kamu itu sahabatnya Yesus loh. Kayaknya kita biasa-biasa aja responnya. Seolah-olah nggak ada dampaknya Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika ada tokoh dikatakan sahabat saya yang terbaik adalah si A, oh kita dengan sangat bangganya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Dari dua pengertian tadi, Yesus mengatakan
kamu adalah sahabatku. Yang Tuhan Yesus mau supaya bagaimana Yesus mengasihi saya dan saudara, demikian pun kita harus mengasihi Tuhan. Harus ada perhatian kita, harus ada wujud kasih kita kepada Yesus. Apa yang saya dan saudara bisa lakukan? Ya, apa yang saya dan saudara bisa lakukan? Dalam bahasa Yunaninya, bahwa sahabat itu adalah philos, ya, yang berarti orang yang dikasihi. Maka dari kata philos inilah keluar kata philia. Ya, ada 4 bentuk kata kasih di dalam bahasa Yunani. Ada philia, storge, ada eros, dan agape. Philos ini sering diterjemahkan kepada agape. Ya. Walaupun kalau kata philia itu adalah kasih persaudaraan. Ya. Nah, di dalam ayat ini kata philos ini diterjemahkan dengan agape, Bapak Ibu Saudara. Artinya Yesus benar-benar mengasihi saya. Yesus benar-benar menjadikan saya dan saudara menjadi sahabatnya. Adalah mutlak total kasih yang tiada pamrih. Mutlak total, dia total mengasihi saya dan saudara. Maka Yesus mau, Bapak Ibu Saudara, di saat siang hari ini kita pun mengasihi Tuhan dengan total. Kita mengasihi Tuhan, kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, menjadi sahabat Yesus di dalam ayat ini kita lihat bagaimana Yesus menyatakan kita menjadi sahabatnya. Ya, dikatakan kamu adalah sahabatku. Bukan ngomongan kosong, Bapak Ibu Saudara. Seperti orang bilang pepesan kosong, bukan. Tapi ada buktinya. Kalau kita lihat di dalam ayat 13. Dikatakan ayat 13, Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat 13 tadi Yohanes pasal 15 ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Maka saya katakan tadi ketika Yesus mengatakan kepada muridnya, kamu adalah sahabatku, bukanlah perkataan kosong. Pepesan kosong kalau kayak sekarang. Bukan tiada bukti, tiada arti. Tapi dikatakan dalam ayat 13, ketika saudara dijadikannya sahabat, melalui kasihnya ia memberikan nyawanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus menjalin persahabatan kepada saya dan saudara. Penuh pengorbanan. Apa yang dikorbankan? Nyawanya sendiri. Kalau kita bersahabat dengan orang dunia ini, dengan sesama kita, kita perlu berkorban waktu, perlu berkorban uang, tenaga, pemikiran, dan lain sebagainya. Tetapi Yesus menjadikan saya dan saudara, dia korbankan nyawanya, dia berikan segala-galanya, supaya saya dan saudara menjadi sahabatnya. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus mengatakan kamu adalah sahabatku, ketahuilah satu hal. Dan ingat dan renungkanlah setiap waktu. Dia telah berkorban. Dia telah berikan nyawanya bagi saya dan saudara. Yohanes 10 ayat 11 dikatakan bahwa dia telah mengorbankan nyawanya. Dia memberikan nyawanya sebagai korban. Supaya saya dan saudara bisa bersahabat dengan dia. Tidak hanya omongan. Kamu adalah sahabatku, tapi dibuktikan Bapak Ibu Saudara. Kenapa mesti dibuktikan? Karena pada dasarnya manusia, ketika manusia jatuh dalam dosa, tidak lagi bisa bersahabat dengan Tuhan. Karena natur Allah yang begitu kudus, ada dosa yang merintangi saya dan saudara untuk bisa menjalin hubungan dengan Tuhan. Dosa itu tidak bisa diselesaikan dengan amal. Dosa itu tidak bisa diselesaikan dengan perbuatan baik. Tapi dosa itu bisa diselesaikan dengan kematian. Karena firman Tuhan berkata, tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Tidak ada hubungan yang baik Bapak Ibu Saudara
Siapa yang bisa menjalin saya dan saudara dengan Allah kalau bukan karena darah anak domba Allah yang dikorbankan bagi saya dan saudara. Maka ini harus kita renungkan dalam-dalam Bapak Ibu Saudara, bahwa saya menjadi sahabat Tuhan. Ada nyawa, ada darah yang tercurah. Ada anak manusia, dia disalibkan Bapak Ibu Saudara. Ada darah yang menetes. Bahkan ada jeritan Bapak Ibu Saudara, supaya saya menjadi sahabat Tuhan. Maka hargailah. Mari kita belajar. Kalau Tuhan telah mengasihi saya, Tuhan telah mengasihi saudara, mari kita balas kasih Tuhan dengan apa yang bisa kita lakukan. Tuhan tidak menuntutmu lebih Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak menuntutmu melebihi dari apa yang menjadi kemampuanmu. Tapi Tuhan mau Bapak Ibu Saudara, balaslah kasih-Nya, balaslah pengorbanannya, balaslah kebaikannya dengan apa yang engkau punya hari ini. Di dalam Roma pasal 5 ayat 7 dikatakan, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Renungkanlah Bapak Ibu Saudara kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam ayat ini mungkin ada orang yang mati membela kebenaran orang lain, membela kebaikan orang lain, tetapi tidak akan ada orang yang mati mau mati membela keberdosaan orang lain. Hanya dia yang mau mati membela keberdosaan kita. Kita yang berbuat dosa, kita yang melanggar hukum Tuhan, kita yang melanggar kesucian Tuhan, tapi dia rela mati karena kasih-Nya kepada saya dan saudara. Dia mau jadikan saya dan saudara menjadi sahabatnya. Biarlah firman ini bergema di hati dan di sanubari kita setiap waktu. Sehingga ketika kita kemanapun kita melangkah, Bapak Ibu Saudara, apapun kesulitanmu, apapun persoalanmu, apapun problem hidupmu hari ini, ingatlah ada satu pribadi, sahabatmu yang sejati, yang selalu mengasihimu. Ada satu pribadi sahabatmu yang sejati, yang tidak pernah meninggalkanmu, yang selalu mengangkatmu dalam keterpurukan, yang selalu memberikan dorongan semangat, memberikan kemenangan di dalam kehidupanmu. Kalau orang bilang gini, bolo adong di iba, nanti Amang Siregar menerjemahkan ke Inang Sester. Atau lihat terjemahannya di bawah. Bolo adong di iba, gudang dodongan. Halai bolo suadong di ida, dongani pemadau do sada-sada. Kalau dunia menjalin persahabatannya, kalau ada di kita, kita orang berada, nanti dari ujung kulon pun akan datang mengaku, oh itu sahabatku, itu saudaraku. Tetapi ketika tidak ada yang sudah menjadi sahabat pun akan satu-satu meninggalkan kita. Tapi ingat, ada satu pribadi yang senantiasa mau bersahabat denganmu. Entah kamu orang ada atau tidak. Entah kamu ada di dalam keterpurukan, di dalam persoalan, di dalam pergumulan. Bahkan hari ini, entah kamu ada terperosok di dalam dosa, dia sahabatmu, dia siap menolongmu, dia siap memberikan kemenangan, bahkan dia siap menampung hidupmu. Dia selalu menunggumu untuk datang ke pelukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun kemelut hidup kita, apapun persoalan hidup kita Bapak Ibu Saudara, jangan pernah merasa sendiri. Dia selalu ada bersama dengan kita. Maka ada lagu pujian, Yesus kawan yang sejati. Isedo alialeta.
naso olo mubai. Hanya Yesus yang tidak pernah berubah. Manusia pada hakikatnya akan berubah. Tetapi ketika saya dan saudara bersahabat dengan Yesus, di tengah-tengah kesendirianmu, di tengah-tengah kesenanganmu, Dia selalu menyertai hidup. Bahkan di dalam bayang-bayang maut sekalipun, Dia sahabatmu yang sejati. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 16 dikatakan firman Tuhan tadi, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana saya menjadi sahabat Kristus? Di dalam ayat ini, saya dan saudara dijadikan menjadi sahabatnya adalah atas pemilihannya. Dikatakan jelas, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Sejak kapan saya dan saudara dipilih? Alkitab katakan, sebelum dunia dijadikan, Allah telah merancangkan pemilihannya bagi saya dan saudara. Alkitab mengatakan bahkan di dalam bakal kandungan ibu, Dia telah mengenal saya dan saudara. Dia sudah tahu, Bapak Ibu Saudara, maka kita dipilih bukan karena belas kasihan kita, atau bukan karena Dia iba terhadap saya dan saudara. Bukan karena kemolekan kita, bukan karena kecakapan kita, tapi itu adalah hak prerogatif Allah yang tidak dapat digugat oleh siapapun. Dia mutlak. Dia mutlak, Bapak Ibu Saudara. Dia katakan, bukan kamu yang memilih aku. Ayat ini sering menjadi ayat favorit bagi saya dan saudara, atau bagi orang-orang Kristen. Ya, dikatakan di dalam ayat 16 ini, bukan kamu yang memilih aku. Dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat ini, inisiatif pemilihan itu adalah dari Tuhan. Ya, dikatakan bahwa inisiatif pemilihan itu adalah dari Yesus sendiri. Dia memilih sekali untuk selamanya. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau saudara telah dipilih, pemilihannya itu hanya sekali. Bukan berarti dipilih lalu dilepas lagi. Kayaknya ini nggak cocok nih, lalu dipilih yang lain. Bukan, Bapak Ibu Saudara. Kayak ibu-ibu yang ada di pasar memilih tomat, bisa saja dia pilih, udah mulai dimasukkan di kantong, di kereseknya, tapi diperhatiin lagi kayaknya kayak kurang bagus, dilepas lagi. Bukan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan nggak memilih seperti itu. Kita memilih seperti itu karena ketidaktahuan kita di dalam melihat, memahami benda tersebut. Tetapi Tuhan atas kemahakuasaannya, Dia sudah tahu bahwa kelak akan lahir namanya seorang manusia, namanya Sontoloyo. Umur segini dia lahir, nanti umur remaja dia jauh dari Tuhan. Bahkan umur pemuda dia memberontak, dia melakukan dosa A, B, C, dan D, dan seterusnya. Dia tahu, Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika pemilihannya, Bapak Ibu Saudara, karena dia sudah dipilih, maka akan ada saatnya yang namanya Sontoloyo itu akan mengalami pertobatan, dan dia balik kembali untuk mau percaya kepada Tuhan. Maka di dalam ayat ini, ketika dia memilih, maka manusia perlu menanggapi. Ada tanggapan, Bapak Ibu Saudara. Ada respon. Jadi yang memulai Tuhan,
maka manusia, seseorang itu harus menanggapi pemilihan itu. Ya, ada tanggung jawab. Alkitab selalu melihat harus ada keseimbangan tanggapan manusia terhadap pemilihan Tuhan. Maka kedua hal ini, pemilihan Tuhan, tanggapan manusia harus berjalan bersama. Sekali lagi, pemilihan Tuhan, tanggapan respon manusia harus berjalan bersama. Maka berjalanlah kehendak Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat ini kita dipilih, kita ditentukan, kita dipanggil. Itu inisiatif Tuhan. Tuhan yang berinisiatif tanpa ada yang memberikan semacam nasihat. Dia berinisiatif, dan manusia ketika orang yang dipilih ini, Roh Kudus berkarya di hati manusia itu, mengerjakan hati manusia itu sehingga dia tergerak, dia meresponi panggilan itu, maka Bapak Ibu Saudara, berjalanlah rencana Tuhan bagi seseorang. Maka di dalam Yohanes 1 ayat 12, barang siapa yang menerima dia, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Allah memilih, Allah memanggil, manusia merespon. Maka ketika keduanya bertemu di dalam satu titik, disitulah terjadi rencana kehendak Tuhan kepada seseorang itu. Maka dikatakan di dalam ayat itu, dijadikanlah saya dan saudara menjadi anak-anak. Maka dia memilih saya dan saudara atas inisiatifnya sendiri. Bahkan dikatakan Bapak Ibu Saudara, dia memilih sebelum dunia dijadikan. Maka dalam ayat ini, pilihan Tuhan itu harus kita responi, harus kita tanggapi. Maka rencana kehendak Tuhan berjalan dalam kehidupan saya dan saudara. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, dikatakan di dalam ayat 14-15 tadi, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, mereka atau orang yang taat melakukan tugasnya sebagai hambanya akan diakui dan akan diangkat martabatnya menjadi sahabat. Untuk apa Bapak Ibu Saudara, saya dan saudara dijadikan menjadi sahabat? Ya, dalam hal hubungan ketaatan kepada Tuhan, kita adalah hamba. Tapi dalam hal hubungan fellowship, saya dan saudara adalah sahabat Tuhan. Dalam hal pelayanan, kita ini adalah hamba Tuhan. Kita semua dipanggil menjadi hambanya, harus taat. Tapi di dalam hubungan relasi, dijadikan saya dan saudara menjadi sahabat. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena berkaitan dengan hak waris. Maka di dalam ayat ini, secara implisit Yesus mengatakan perbedaan sahabat dengan hamba. Kita lihat bahwa sahabat, ya, dikatakan di dalam ayat 15. Karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapakku. Jadi Yesus mengatakan kepada muridnya waktu itu, kamu sahabatku. Kalau kamu hambaku, maka aku tidak akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang berkaitan dengan rencana Tuhan dalam hidupmu. Maka perbedaan pertama yang menyolok kita lihat di dalam ayat ini, bahwa sahabat akan
memberitahukan rahasianya kepada sahabatnya. Seorang sahabat, dia tidak akan sungkan memberitahukan rahasianya kepada sahabatnya. Dan itu yang Yesus lakukan kepada muridnya. Apa yang diberitahukan? Di dalam ayat ini dikatakan kebenaran-kebenaran tentang Allah. Dan peristiwa-peristiwa yang akan datang. Kepada hamba tidak diberitahukan. Tapi kepada sahabat, Yesus memberitahukan kepada muridnya. Tujuannya untuk apa Bapak Ibu Saudara dia memberitahukan? Supaya sahabat itu dapat mendemonstrasikan kuasanya. Sehingga para murid itu dapat bertumbuh di dalam iman. Maka ketika Yesus mengatakan kamu adalah sahabatku, tujuannya tidak lain tidak bukan Bapak Ibu Saudara, maka dia memberitahukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang hari ini saya dan saudara bisa baca, supaya kita bisa mendemonstrasikan kuasanya, supaya iman kita bertumbuh, supaya kepercayaan kita kepada Yesus semakin hari semakin bertambah. Itulah makanya dikatakan saya dan saudara menjadi sahabat. Sebab kita telah mendengar yang dari Bapa melalui Alkitab ini. Pada waktu itu Alkitab belum ada. Ingat konteksnya dalam ayat ini. Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya hal-hal yang akan datang, yang berhubungan dengan Bapa, dan peristiwa-peristiwa akan datang. Itu secara lisan. Artinya Bapak Ibu Saudara, yang lisan tadi pada zaman murid Yesus belum dicatat di Alkitab. Jadi untuk sekarang bagaimana kita mengetahui tentang rahasia kehendak Tuhan, mengetahui tentang hal-hal yang datang, yaitu melalui ini. Karena sudah dicatatkan. Supaya jangan sampai liar. Karena di luar sana banyak pemahaman bahwa wahyu-wahyu masih ada, masih berkembang sampai sekarang. Artinya masih ada firman-firman Tuhan yang lain dari kitab suci. Tapi kitab Wahyu berkata bahwa ini sudah final, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang. Dapatkah seseorang mendapatkan wahyu zaman sekarang? Tentu tidak. Tapi iluminasi, penyegaran dari kebenaran itu yang disebut orang rema, itulah yang terjadi sekarang. Kemarin Bapak Ibu Saudara saya mendengar satu khotbah yang sangat berapi-api, luar biasa. Anak muda itu dia berkata bahwa pewahyuan dari Tuhan. Terus saya bilang sama istri, udah nggak ada bro wahyu sekarang. Istri saya bilang, kok nggak ada? Tidak ada lagi Bapak Ibu Saudara. Supaya iman kita itu benar-benar mutlak kepada Alkitab. Saya dulu punya anak SMP. Ya, anak SMP ini sering tidak sekolah. Tidak sekolah karena namanya sekolah kecil kan biasanya muridnya itu spesial banget. Nggak datang sehari dua hari, kita jengukin, udah kayak pelayanan aja. Lalu kita datang ke rumahnya, kita tanyain, apa sih yang menyebabkan dia nggak sekolah? Anak tunggal lagi ya, bukan karena kekurangan. Ternyata setelah kita korek-korek, ternyata si anak ini dan keluarganya masuk ke dalam sebuah persekutuan. Ya, persekutuan itu yang mengajarkan bahwa hari-hari ini akan ada wahyu-wahyu. Jadi dia fokus mencari wahyu. Mencari firman Tuhan. Itulah yang mengecaukan hidupnya. Sehingga dia seringkali ketika ada persekutuan hari apa saja, jam berapa saja, dia akan selalu ikut bersama keluarganya. Lalu saya katakan, kamu persekutuannya apa, di mana? Lumayan jauh Bapak Ibu Saudara. Dia katakan persekutuannya itu banyak orang yang mengikuti.
Tetapi sayang sekali, ya, di dalam persekutuan itu ada pemahaman-pemahaman bahwa sampai sekarang masih ada nubuat, masih ada wahyu, masih ada firman-firman Tuhan. Maka tidak heran ketika mereka katanya dalam persekutuan itu, tiba-tiba nanti akan ada datang berdiri lalu dia katakan, akulah Tuhan Allahmu, bla 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 bla. Dia mendapatkan wahyu, mendapatkan firman Tuhan. Mereka catatin itu semua. Dan hakikat wahyu atau nubuatan yang mereka katakan itu sama dengan Alkitab ini. Bahkan lebih fresh. Mereka lebih mempercayai itu daripada yang dikatakan Alkitab. Dan sangat susah Bapak Ibu Saudara, menarik. Lalu saya lumayan lama, ada kurang lebih 2 jam kali menjelaskan kepada orang tuanya. Dan gak tahu sampai sekarang apa sudah berubah atau tidak. Nah Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti, harus memahami jelas bahwa Alkitab ini sudah final. Apalagi di luar sana, ya mungkin di room-room itu banyak perdebatan-perdebatan tentang agama, tentang Alkitab, ya, yang mengatakan bahwa Alkitab ini masih wahyu yang progresif, artinya masih berkembang, masih bisa kemungkinan ada Alkitab atau ada firman-firman Tuhan di luar ini. Ya. Apalagi Bapak Ibu Saudara, arkeologi mengatakan telah ditemukan, ya, lembaran kitab suci di gua apa gitu kan, dan setelah diselidiki ternyata benar Alkitab itu adalah bagian daripada kitab suci umat Kristen. Kalau ditemukan contoh, ada fragmen atau ada kitab-kitab, ada tulisan-tulisan yang lebih tua bahkan dari ayat yang sudah dikanonkan ini, maka kita tidak bisa mengatakan itu adalah kitab suci. Karena ini adalah sudah mutlak. Sekalipun Bapak Ibu Saudara, ya, penyataan-penyataan dari kitab suci itu lebih tua dari ayat ini, daripada kitab suci ini, dari naskah-naskah yang lebih kuno. Supaya apa? Supaya kita tidak tergoncang imannya. Karena akan ada orang yang mengklaim di sana mereka menemukan penemuan peninggalan kitab-kitab suci yang lebih tua dari peninggalan iman Kristen. Maka kita akan klaim itu kitab suci. Kanonisasi itu adalah penutup. Tidak ada lagi yang ditambah dan tidak ada lagi yang dikurang. Sekalipun pada kitab Gereja Katolik ada namanya Apokalipsis, ya, ada kitab-kitab di antara perjanjian lama dan perjanjian baru, ya, tapi itu tidak sama dengan kanonisasi atau Alkitab yang kita sudah percaya. Itu bisa kita baca, tapi tidak menjadi firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan orang yang taat, hambanya yang taat akan diangkat derajatnya menjadi sahabat, supaya kita dapat tahu tentang kebenaran tentang Allah dan kita tahu tentang peristiwa-peristiwa yang akan datang. Maka di kitab suci ini sudah digariskan Bapak Ibu Saudara, bagaimana nanti akhir dari hidup ini, ya, bagaimana nanti ada terjadi peperangan sudah dinubuatkan. Maka tidak perlu lagi mencari nubuat-nubuat yang dari luar sana yang mengatakan Yesus menampakkan diri di sana di sini, Yesus ada di sana dan lain sebagainya. Karena kitab suci adalah satu-satunya kebenaran mutlak yang sampai hari ini saya dan saudara percaya. Kalaupun di sana dikatakan ada penampakan, mungkin itu fenomena alam. Tapi Alkitab katakan, ketika Yesus naik ke surga, dia tidak pernah turun lagi. Dan akan datang satu kali nanti datang. Dia akan turun menjadi akhir dari segalanya. Ketika dia turun nanti, bukan lagi sebagai
Bapak Ibu Saudara, sebagai manusia, tapi dia sebagai raja untuk menegakkan kebenarannya dan memanggil orang-orang yang percaya kepadanya. Dikatakan dia memberitahukan rahasia-rahasia akan datang. Tujuannya di dalam ayat ini dikatakan Bapak Ibu Saudara, supaya apa? Supaya kita dapat menghasilkan buah. Buah itu juga harus tetap. Maka berbicara buah di sini mengarah kepada dua hal. Yang pertama adalah Galatia pasal 5 ayat 22, yaitu buah-buah pertobatan atau perubahan hidup Bapak Ibu Saudara, kasih, sukacita dan lain sebagainya. Yang kedua adalah Bapak Ibu Saudara, buah yang Tuhan mau kalau kita telah menjadi sahabat Tuhan, kita bertumbuh, kita mendemonstrasikan kuasa Tuhan, supaya jiwa-jiwa pun bisa kita ajak untuk mengenal kebenaran Tuhan. Dan itu telah dilakukan oleh murid-murid. Dari 12 orang Bapak Ibu Saudara bertambah menjadi 3.000 orang, menjadi 5.000 orang, dan sampai sekarang kurang lebih ada 2,1 miliar yang mengaku Yesus adalah Tuhan. Mungkin ya, dari situ mungkin ada 1 miliar yang sungguh-sungguh percaya bertobat. Bapak Ibu Saudara, artinya Yesus menjadikan kita menjadi sahabat. Jangan lupa tugas saya dan saudara. Hasilkan buah yang baik di dalam kehidupan kita bagi kemuliaannya. Maka dikatakan tadi di dalam ayat ini Bapak Ibu Saudara, dikatakan, bukan kamu yang memilih aku supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Yang pertama, dijadikan kita menjadi sahabat supaya kita berbuah. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, dijadikan kita menjadi sahabat supaya apa yang saya saudara doakan, minta kepada Bapa, dikabulkan oleh Dia. Dia menjadikanmu menjadi sahabat supaya hidupmu menjadi berbuah. Dia menjadikan saya dan saudara menjadi sahabat supaya apapun pergumulan kita, apapun permohonan kita, dikabulkan oleh Bapa di surga. Maka di dalam Matius pasal 28 ayat 20 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Tuhan memberikan 3 perintah di dalam ayat ini. Yang pertama, pergi. Kedua, menghasilkan buah. Ketiga, buahnya itu harus tetap. Artinya Bapak Ibu Saudara, buahnya itu harus ada tetap selama-lamanya, selagi masih kita ada di dalam dunia. Orang yang percaya, orang yang sudah menjadi sahabat Tuhan, dia akan selalu berbuah. Artinya hari ini dia sukacita, atau hari ini dia memiliki kasih, memiliki hubungan dekat dengan Tuhan, besok tidak, bukan Bapak Ibu Saudara. Makanya dikatakan buahmu itu tetap, tidak berubah-ubah. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat ini saya dan saudara dipanggil Tuhan menjadi sahabatnya supaya kita menjadi menghasilkan buah. Dan yang kedua, supaya saya dan saudara, apapun yang kita minta kepada Bapa, maka Dia akan mengabulkan doa kita. Maka Matius 7 ayat 7 dikatakan, masih ingat Bapak Ibu Saudara Matius 7 ayat 7? Apa bunyinya? Carilah, ketuklah, mintalah. Itu Bapak Ibu Saudara. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Mintalah, maka kamu akan diberi. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan kepadamu. Demikianlah renungan kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya lewat kebenaran firman Tuhan ini, saya dan saudara semakin bertumbuh, makin hari makin tetap setia, menghasilkan buah-buah kesukaan bagi Tuhan. Baik itu buah dari hidup kita di dalam pertobatan kita, maupun jiwa-jiwa yang Bapak Ibu Saudara kita layani boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan.
Demikian renungan kita.